Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar. Seperti biasa nih, ada cerita baru atau cerita terbaru ya dari narasumber. Tapi seperti biasa narasumbernya nggak kita liatin buat keamanan ya, supaya dia aman. Langsung aja ke pembahasan atau ke ceritanya ya. Gimana nih Mas Bro? Kita panggilnya Mas Bro aja seperti biasa. Apa yang mau diceritain di channel Bukan Budak Yaman? Masalah cerita Yang agak keras coba biar denger. Masalah cerita Itu sih dari bapak saya. Gimana ya? Nah, bapak saya sempet aku nanya dulu juga pernah sih sama para babi Habib. Nggak apa-apa. Bener. sama bibit itu. Ya dulu juga pernah nyembah Dayak lah bahasa itu. Si Bapak Ustadz. saya pertama. Bapak kamu. Nah, setelah aku juga pernah ngingetin dulu waktu aku masih sekolah SMP lah. Muhibin berarti ya, bapakmu berarti Muhibin dulunya. Muhibin Ya, lah, oke, lanjut. Yang enggak terlalu sih. Ya. Cuman yang terlalu itu teman bapak saya. Nah, teman bapak saya dikatakan namanya A deh. Inisialnya A. Inisialnya A. Dipanggilnya juga Ustadz, nggak tahu itu Ustadz apa bukan. Pernah mondok apa enggak juga saya nggak tahu. Tapi dipanggilnya Ustadz. Pak Ustadz. Ya, Pak oke. Ustadz itu. Pak Ustadz itu juga mari sama Habib. Sama Habib juga Nyembah Dayak. memuja intinya suka. Cinta ya, Muhibin. Cinta, mungkin kecintaannya sama Rasulullah samalah. Kayak bahkan lebih. Kok muja-muja banget. Setelah kemarin saya bilang, Bapak Ustadz ini nggak pernah main. Oh, nggak pernah main ya. Lah. Aku manggilnya si Abah sama papa orang tua saya. Kok nggak pernah main? Iya nggak pernah, nggak tahu. Tuh kemarin kasihan loh, anaknya yang nikah sama Habib. Si kasihan kenapa Pak? Ya nikah sama Habib ditinggal pergi lah, nggak nafkahin, nggak apa. Nah terus aku bilang apa sama Pak Ustadz itu? Ya bilang itu hukumnya apa tuh? Kalau Habib ninggalin apa? Istri. Nggak apa? Nggak nafkahin, nggak apa. Cuma ditinggal, kasihan anaknya. Nggak begitu saja ditinggalin. Oke, ini aku jelasin lagi teman-teman ya. Jadi temennya bapakmu ya, temennya bapakmu itu seorang ustadz lah ya, seorang ustadz punya anak perempuan, terus dinikahkan sama Habib. Muja banget sama Habib. Karena saking cintanya sama Habib itu ya. Dulu juga bapak saya sempet sama Habib memuja. Iya. Bahkan kalau habis itu biasa tanggalan, terus sarung, beli sarung zaman dulu mereknya apa? Saya ingat, saya masih kecil. Waktu itu 400.000, giliran dibayar sarungnya, bro. Apa? Sarungnya dikembaliin lagi apa sih? Diminta lagi. Itu bukan jual sarung. Ampun. Dia jual sarung, giliran udah dikasih duit, sarungnya diminta lagi. Nah itu lama-lama kan bapak saya ya itu sebel sama Habib itu. Giliran aku ngomongin tak marahin saya sebagai anak kan, dinasihatin lah. Daripada duit buat orang yang kayak gitu mendingan buat anaknya beli apa kayak seneng ya kan, anaknya juga seneng. Benar, memang apa namanya Muhibin, kalau Muhibin sejati ya Mas Brok ya. Muhibin sejati memang biasanya begitu ya. Apa namanya, nggak ada uang pun dibela-belain pinjam uang sama tetangga, sama tapi teman. kayaknya bapak saya sadar. Sekarang udah sadar semenjak ada tesisnya Kiai Imat ya. Ya betul.
semenjak ada kasus Keimat juga, oh iya, setelah beberapa hari si Ustadz itu yang punya anak ditinggal sama Habib main itu anaknya gimana, ditinggal pergi, nggak tahu kemana bapaknya. Bapak itu kan Habib, bapaknya Habib ya. Ditinggal pergi. Terus bapak saya nanya, itu hukumnya apa ninggalin suami, ninggalin istri sama anak. Dan mohon penjelasannya, nggak bisa jawab Ustadz itu. Kasihan ya. Oke, nanti bentar dulu, ini aku lanjut penjelasan yang tadi teman-teman ya. Mungkin Mohon maaf. mungkin nonton video ini ada yang merasa lah itu kenyataan. Ya mudah-mudahan Pak Ustadznya nonton video inilah biar ngerasa ya, biar pasti tambah sadar ya. Tapi udah sadar belum Ustadznya? Nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan sadar, kita doain. Oke, kita lanjut yang tadi. Jadi temennya bapakmu ya, tuh seorang ustadz punya anak perempuan. Nah, anak perempuan itu dinikahkan sama Habib. Setelah nikah, hamil, punya anak, lalu ditinggal. Nah, berarti proses ditinggalnya itu posisi hamil apa udah lahiran? Anaknya udah ada tapi masih kecil. Nah, anaknya masih kecil. Si oknum Habib ini ninggalin teman-teman ya, ditinggalin begitu aja, nggak tahu kemana. Saya juga bingung, untungnya apa sih mencintai, ya sama-sama manusia lah, nggak ada, kecuali sama-sama manusia bisa kayak gitu loh. Ya, disembah banget ya. Oke, ini gue terus terang jujur nggak bisa komentar teman-teman ya. Tadi teman gue nanya hukumnya apa ke Pak Ustadz tersebut, tapi Ustadznya nggak bisa jawab. Bapak saya nanya itu hukumnya apa ke Pak Ustadznya itu. Seseorang Habib ninggalin anak istri begitu aja, bahkan cerai juga enggak, pisah. Cerai juga enggak. Oh berarti kayak di los gitu ya, ditinggalin aja gitu ya. Bahasa Sundanya, bahasa Indramayunya nambang dewe. Apa tuh? Ditinggal ora. Dipegat ora. Ngambang ya. Nambang dewe. Ya kayak gitu teman-teman ya. Tolong kalian komentar nanti yang banyak, bantu di share juga. Mudah-mudahan ini Pak Ustadznya nonton video ini, karena teman gue tadi bilang mudah-mudahan Pak Ustadznya nonton video ini supaya merasa gitu bahwa Pak Ustadz ini lagi di yang kita omongin ya, Pak Ustadz itu sasarannya ya, supaya sadar. Mudah-mudahan sekarang udah sadar ya, Mas Bro ya. Mungkin itu ya si Habib seenaknya bikin apa gitu loh. Bikin apa gimana? Maksudnya tuh? Bikin sewena-wena. Oh semau-maunya gitu. Semau-maunya. Ya memang begitu. Kebanyakan oknum Habib memang kebanyakan nggak mikir dosa. Kayak menghalalkan segala cara. Kayak gitu. Kita orang kan orang umum kadang melakukan suatu hal kan mikir dosa ataupun apa. Nah iyalah, cerita yang kemarin di konten kemarin itu oknum Habib bikin rumah. Harusnya kan kalau orang kita ya, orang Indonesia ya, bikin rumah biasanya yang pertama kita harus ngumpulin uang dulu, ya kan? Buat beli semen, buat bayar tukang. Lah ini kemarin oknum Habib malah bikin rumah tapi kentengnya minta. Iya enggak, Mas Suro? Iya. 5.000 piece. Kan aneh. Iya enggak? Iya. Terus mau bikin acara muludan, kambingnya minta. Nah, kalau kita kan orang kita nih. Ya usaha dulu kita nabung. Misalkan mau bikin muludan buat bulan ini, ya kan? Misalkan tahun depan Januari harus ada uang misalkan 10 juta misalkan ya. Ya kita kan nabung dulu. Gitu kan? Nah, ini Habib yang ngadain muludan, uang nggak siap, malah muibinnya yang suruh keliling kampung nyari-nyari uang. Ada yang dimintain kambing 2 ekor, ya enggak? Ya. Dan lain-lain. Kita jadi Habib aja yuk. Hah? Biar enak. Kamu mau jadi Habib bisa? Serius bisa bayar. Hidupnya biar enak. Lihat berita Tempo kemarin enggak? Nikah ditinggal enak, nggak mikirin Bebas dosa. lah ya. Biasanya kalau Habib yang kayak gitu, yang berarti Habibnya dekat sama Ustadz,
biasanya suka sama anaknya dimintain. Biasanya kasusnya kayak gitu. Nah ini kan sama ini kejadiannya. Dia suka sama anaknya si Ustad. Ya itu Iya. Nah, Jadi deket sama Ustadz itu ada maunya karena anaknya cantik. Giliran udah dinikahin. padahal anaknya cantik banget loh. Cantik banget ya. Pada kalau zaman itu seusianya sama, mungkin saya juga mau. Jatuh cinta kamu ya. Daripada buat Habib, mending buat aku bener, kan. bener sih. Memang konyol teman-teman ya. Terus nggak ditinggalin. Kalau sama aku kan Kalau sama kamu setia ya. setia. Iya karena kamunya jelek, ceweknya cantik pasti kamu setia Iya gitu. dong. Tapi kalau oknum Habib dapat cewek cantik karena dia gampang cari cewek ya kan, Ditinggal. mengatasnamakan cucu Nabi ya enggak, gampang nyari cewek tinggalin gitu kan. Nah ini oknum-oknumnya begitu teman-teman ya. Nggak tahu nih tadi Mungkin merasa lah ada ya. Pasti merasa ya. Ceritanya apa itu? mudah-mudahan nonton ya. Aku Ini ya. percaya sama Bapak. Mudah-mudahan nih Pak Ustadznya nonton ya. Ya, ini tadi bapaknya temen gue ini nanya ke Pak Ustadznya hukumnya apa tuh dinikahkan sama Habib. Terus Habibnya ninggalin anaknya. Ini Pak bapaknya Pak Ustadznya nggak bisa jawab ya. Nggak bisa jawab. Jadi teman-teman aja lah yang nanti Saking yang malunya komen. mungkin. Saking malunya. nggak Saking bisa malunya ya. Jadi mendingan diem lah. Mungkin ini Pak Ustadznya marah sebenarnya. jawab. Ya pasti. Pasti ya. Pasti. Ya kelakuannya konyol sih menurut gua teman-teman ya. Mending kita ya, Bro. Kita pendosa tapi masih ingat dosa. Sesuatu hal yang mau kita lakuin pasti ingat lah. Pasti mikir-mikir dulu lah ya. Dosa Iya. Anda. Nggak Oknum Habib bikin makam-makam palsu gimana tuh? Katanya Ampun. cucu Nabi masa berani bikin makam palsu? Hah? Gimana tuh? Parah nggak? Parah. Coba kalau orang Indonesia ada nggak yang berani bikin makam palsu menurut kalian? Enggak ada. Nggak ada lah. Preman pasar sejahat apapun kayaknya nggak mungkin berani. Coba misalkan kamu preman, bro bikin makam palsu lah. Mesti nggak bakal berani, nggak akan berani. Tapi ini imigran Yaman ini Habib-Habib Yahudi berani bro melakukan hal itu. Gitu. Oke lah nanti teman-teman yang menjawab ya di kolom komentar dan jangan lupa juga di share supaya rame dan Pak Ustadznya bisa nonton. Tentu saja sekali lagi video ini adalah video edukasi, bukan bermaksud menjelek-menjelekan semua habaib ya. Ini yang kita bahas tentunya oknum-oknumnya ya bro ya, yang kelakuannya konyol teman-teman ya. Ada yang maling radio, ada yang mabok, ada yang minta kenteng, ada yang suka dawir-dawir. Wah pokoknya konyol dah teman-teman ya. Nah cerita yang satu ini kayak gitu teman-teman. Jadi Habib nikahin anaknya Pak Ustadz, giliran udah punya anak, anaknya masih kecil ditinggalin begitu aja nyampe sekarang. Kira-kira udah berapa tahun itu tinggalin? Itu cerita lama itu. Ya kira-kira udah ada 5 atau Lebih lah. berarti memang bener-bener hilang ya itu Habib ya, ditinggalin begitu aja, nggak dicerai, nggak diapa-apain ya. Mungkin dimakan dulu kayak kisahnya Nabi siapa bro? Dimakan apa? Kayak kisahnya Nabi Yunus. Dimakan hiu. Habibnya yang dimakan hiu. Nggak bisa keluar. Kalau Nabi Yunus kan bisa keluar. Oh, kalau Kalau Nabi Yunus kan dimakan hiu, ikan, bisa dimakan keluar. hiu bisa keluar lagi. Kalau Habib kan Dimakan dia terus ya. Jadi tai. Aduh, oke lah. Terima kasih teman-teman ya udah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian juga terhibur nih teman-teman. Jangan lupa bantu di share. Ketemu lagi di video berikutnya karena masih banyak cerita-cerita lainnya yang konyol-konyol tentunya ya. Habib-habib Yaman, Habib-habib Yahudi yang konyol-konyol teman-teman. Ya, oke, bye-bye.